بنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل ثناؤه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة علينا خصوصا في هذا المجلس. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi suatu keniscayaan bagi kita untuk memuja Allah dalam semua keadaan. Apatah lagi hari ini kita dipertemukan Allah di masjid ini untuk melakukan thalabul ilmi. Tentu saja ini adalah karunia yang sangat besar bagi kita, disebabkan ini merupakan salah satu tanda kalau Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik, atau kalau Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik atau mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan orang itu kepada agamanya. Tentunya wasilah kita untuk bisa memahami agama Allah ini adalah dengan bermajlis, dengan ta'lim dan tarbiyah. Karena itulah ikhwah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bersyukur dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas karunia besar ini. Tentunya kita juga bersalawat kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan nantinya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak saja di telaga beliau tapi juga di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengizinkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Tak seorang pun dari umat Nabi Muhammad yang tidak membutuhkan syafaat baginda. Hari ini tema kita adalah tentang galau, ya Pak ya. Galau, terapi galau, perspektif Al-Quran. Kata terapi, kalau kita lihat di dalam kamus, itu merupakan sebuah ikhtiar atau usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Dan galau itu berhubungan tentang penyakit mental, penyakit yang ada di dalam jiwa seseorang. Dan terapi ini juga termasuk pemecahan, problem solvingnya, pemecahan masalahnya, dan juga perawatan penyakit itu. Itu yang dimaksud dengan terapi. Kalau begitu, kaji kita hari ini adalah mencarikan solusi dari sifat galau itu di dalam syariat Islam. Dan syariat Islam itu sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim. Tentunya kita optimis ada solusi dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu hidayah. Tidak saja hidayah bagi umat manusia, tapi juga syifa, yaitu obat dari semua penyakit kejiwaan manusia. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat optimis
adanya jawaban-jawaban yang Allah berikan di dalam kalam mulia ini. Tentunya Al-Quranul Karim itu banyak sekali ayat-ayat yang bersifat global, tidak terperinci. Oleh sebab itu kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan penafsirnya. Dan penafsir Al-Quran itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu Allah memberikan kapasitas bagi dia untuk bisa menerima wahyu Allah. Yang kedua, Nabi juga berfungsi untuk menjelaskan wahyu Allah itu. Oleh sebab itulah tatkala kita mengatakan perspektif Al-Quran dalam semua responsi, dalam semua sudut pandang, tentunya tidak bisa melepaskan diri dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat referensi psikologi, banyak sekali penyakit mental manusia. Banyak sekali dalam tanda petik lah sakit jiwanya manusia. Banyak sekali jenisnya. Dan dalam bahasa sederhana kita, karena ini dipakai terutama oleh kaula muda, ada satu kondisi kejiwaan yang disebut dengan galau. Apa itu galau? Kan begitu. Walaupun yang membicarakannya orang tua, tapi pembahasan ini pembahasan orang muda. Iya Pak ya? Nah, jadi walaupun begitu, walaupun kita sudah tua seperti ini, harus tahu juga penyakit sosial, penyakit psikologi dari anak-anak kita, dari keluarga-keluarga kita. Mungkin kita juga dihinggapi oleh penyakit galau itu. Kalau ini sebagai sebuah penyakit, tentu kita akan menyembuhkannya, mengobatinya. Ada ikhtiar yang kita lakukan di situ. Kan kebanyakan orang hari ini, kalau ada berhubungan tentang masalah-masalah psikologinya, itu selalu datang kepada psikiater. Dan tidak terkecuali, kita bukan merendahkan psikiater, tidak, justru tidak sama sekali. Tetapi kita ingin menjelaskan bahwasanya tidak semua psikolog dan psikiater itu adalah orang-orang yang paham agama, paham Al-Quran, paham sunnah Nabi. Teori-teori mereka dalam menyelesaikan banyak masalah itu selalu dengan pendekatan materialisme, pendekatan-pendekatan berdasarkan scientific research yang dilakukan oleh orang-orang materialisme, orang-orang Eropa, orang-orang Barat, yang dimana mereka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyelesaikannya berdasarkan perspektif scientific research semata. Padahal masalah kejiwaan ini adalah masalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan solusi kepada kita tentang masalah-masalah kejiwaan, enggak akan mungkin. Kalau Allah dengan syariatnya, dengan lisan Rasulnya itu menjelaskan kepada kita bagaimana cara seseorang masuk ke mirhab, masuk ke kamar kecil, itu ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita keluar dari WC, bagaimana cara kita tidur, arahnya kemana dan seterusnya. Itu diajarkan oleh syariat. Bagaimana cara kita berdagang diajarkan oleh syariat. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak, semua diajarkan syariat. Bagaimana cara kita berpolitik juga diajarkan oleh syariat, prinsip-prinsip dasarnya. Apatah lagi ini masalah kejiwaan, masalah yang sangat penting, masalah tazkiyatun nufus, masalah pembersihan jiwa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah lebih dari 10 kali, 11 kali atau 12 kali Allah bersumpah ingin menegasikan dan menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tazkiyatun nufus. Dan ini berhubungan dengan masalah psikologi. Di mana Allah mengatakan, "Qad aflaha man zakkah wa qad khaba man dassaha." Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya itu, menyehatkan jiwanya itu, karena kata zakah itu ada dua. Secara bahasa, secara etimologi, maknanya yang pertama adalah
toharah, tahur, yaitu membersihkan jiwa itu dari semua kotoran dan penyakit yang ada pada jiwa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nama, bagaimana menumbuhkan jiwa itu menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam masalah menata jiwa kita, menata problem-problem psikologi kita, itu yang pertama sekali sebagai seorang mukmin kita cari solusinya di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Galau itu kan sebuah perasaan kacau. Ya, sebuah perasaan kacau. Tidak karuan, terutama pada pikiran dan kejiwaannya. Resah, ambisius, dan banyak hal yang berhubungan dengan galau. Dan yang menyebabkan seorang galau itu juga banyak. Ada faktor-faktor internal diri sendiri memang. Ada orangnya obsesif, ada posesif dan sebagainya. Ada dari luar, faktor-faktor dorongan dari luar sehingga orang galau. Dan sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali, masalah kejiwaan ini itu dialami oleh setiap manusia. Karena itu pula lah maka menjadi wajib bagi setiap orang untuk mengetahui bagaimana membersihkan jiwanya, menyehatkan jiwanya dan menumbuhkan jiwa itu menjadi jiwa yang kuat. Kalau kita peduli tentang masalah-masalah zahir, kenapa kita tidak peduli tentang masalah-masalah batin? Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling terbesar membuat manusia itu galau adalah obsesi. Obsesi, yaitu keinginan kuat manusia. Obsesi itu sebuah keinginan dari manusia yang itu menghantui pemikirannya dan itu menjadi fokus pemikirannya. Itu obsesi, dia menginginkan sesuatu. Dan semua perilakunya itu dipengaruhi oleh obsesi itu. Tidur terbayang obsesinya. Bangun terbayang obsesi itu. Makan terbayang obsesi itu. Semua keadaan dipengaruhi oleh obsesi seseorang. Dan inilah yang paling terbesar membuat manusia tidak tenang jiwanya, galau, kacau pikirannya. Dan memang secara natural, fitriyah, secara fitrah, manusia itu memang memiliki obsesi, memiliki keinginan-keinginan. Tapi kalau sudah obsesif dia, itu telah meracuni pemikirannya dan itu membuat jiwanya tidak stabil. Tidak stabil. Akhirnya ketika merespon segala sesuatu menjadi juga tidak netral, menjadi tidak tentram. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu meriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Ini kan obsesi ini, yang sangat obsesif. Manusia itu ketika dia sudah memiliki 2 lembah penuh dengan emas, penuh dengan harta, dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Ketika orang berobsesi menjadi orang kaya, orang terkaya, Allah sudah karuniakan kepadanya 1 lembah penuh dengan harta, penuh dengan emas, tambang. Dia menjadi direktur utamanya. Kan begitu kan? Tetapi orang yang obsesif itu dia tidak akan puas dengan 1 tambang itu, dengan 1 lembah emas itu. Dia akan mencari lembah berikutnya. Kalau dia dapatkan yang kedua, dia mau yang ketiga. Sampai kapan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam itu, lobang itu. Artinya rongga itu. Ini kan sebuah gambaran tentang apa namanya itu ya, syahwat manusia. Kecuali tanah nanti yang menyumbat mulutnya, baru selesai. Kita ini banyak mengalami hal-hal yang seperti ini karena memang kita obsesif.
menginginkan sesuatu target. Kita punya standar tertentu agar mendapatkan sesuatu, agar bisa memiliki sesuatu. Ada target-target begitu. Itulah yang menghantui semua perilaku kita. Kenapa seseorang tidak bisa khusyuk dengan salat? Karena obsesif itu. Kenapa dia tidak bisa meluangkan waktunya untuk berzikir kepada Allah? Karena obsesif itu. Begitu juga, kenapa dia tidak bisa tinggal di rumah beberapa saat bersama keluarganya, bercengkrama dengan keluarganya? Karena obsesi itu. Dan begitulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya dia wafat, tanah menyumbat mulutnya, barulah dia selesai. Barulah dia tahu sadarnya kalau manusia itu punya keterbatasan. Tidak ada yang bisa menghentikan manusia untuk mengejar obsesinya, kecuali kematian itu, ikhwah. Atas dasar inilah, maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu sejauh mana atau sebatas mana kita bisa memiliki keinginan. Dan keinginan yang hakiki bagi kita apa sebenarnya, yang kita harus memiliki obsesi untuk itu. Kalau sesuatu yang berhubungan dengan dunia, pastilah itu negatif. Nanti kita akan mencoba mendiskusikan. Ada hal-hal yang memang, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperbolehkan memiliki cita-cita tertentu, walaupun itu berhubungan dengan dunia. Tetapi ikhwah, tidak menjadi obsesif kita. Tidak menjadi, itu yang menjadi tujuan utama kehidupan kita. Ibnu Mas'ud itu pernah menceritakan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Qala khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membuat garis, khattan murabba'an, bikinnya segi 4. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Lalu garis yang 4 segi tadi, lalu di garis yang tengah menembus kotak murabba' itu. Wa khatta khututan saghiran ila hadha allazi al-wasat min janibihi allazi fil wasat. Lalu di garisnya. Wa qala hadha al-insan. Jadi di garis yang panjang tadi, di garisnya 1. Kecil. Dan itulah manusia. Sementara garis yang panjang ini adalah obsesinya, menembus kotak yang 4 ini. Karena obsesi itu selalu di luar batas kemampuan kadang-kadang, di luar batas umur kita. Haza ajaluhu muhitun bihi, inilah ajalnya. Au qad ahata bihi. Wa hadza allazi huwa kharijun amluhu wa hadhihi al-khutat sighar al-a'rad. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Jadi di garis Nabi. Jadi kita hidup ini mengejar obsesi itu, mengejar keinginan yang kita tampak terkendali itu, akan ada rintangan. Garis itu rintangan, masuk garis berikut, selesai dari rintangan ini masuk rintangan berikutnya. Begitulah seterusnya sampai akhir, sampai menembus batas segi 4 itu. Terus ada rintangan dan dia fokus menyelesaikan penyelesaian dari obsesi itu. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil ibrah. Itu yang pertama. Semua manusia itu mengalami kegalauan untuk menggapai cita-citanya, untuk menggapai obsesinya. Ada kegalauan. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu tentang masa depannya. Dia memiliki sebuah keinginan, sebuah cita-cita. Tidak ada satu kata pasti dia bisa akan mendapatkan keinginannya itu. Enggak ada. Itu yang membuat manusia semakin galau. Semakin galau. Berhasilkah dia atau tidak? Apakah dia bisa memperolehnya atau tidak? Tidak ada kata pasti. Ikhwah. Ketika manusia tidak memiliki satu kepastian, maka apa yang terjadi?
Seperti antum lah membuat kontrak atau perikatan misalnya dalam dagang. Tapi enggak ada kepastian. Apakah usaha ini akan disambut oleh masyarakat atau tidak? Produk kita ini akan disambut atau tidak? Tidak ada kepastian. Pasar itu fluktuatif. Tak ada kepastian. Selalu memikirkan itu, galau. Galau ya kawan. Dan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Bahkan kita sendiri usahakan apa yang kita inginkan itu. Diri apa yang kita lakukan saja pun tak tahu kita secara pasti tentang masa depan. Kita buat planning yang cukup bagus mungkin. Kita sudah atur, ini settingannya. Kita buat planning. Tapi tahukah kita apakah kita bisa menjalani planning itu? Bisakah kita melaluinya? Enggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Jadi tak ada satu pun manusia mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Enggak ada yang pasti, ikhwah. Tidak ada yang pasti. Karena kepastian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lagi membuat manusia semakin galau di dalam kehidupannya. Kemudian ketika manusia tidak memiliki contoh patron ideal yang untuk diikuti di dalam hidup ini, maka semakin kacaulah dia. Ketika tidak ada apa standar hidup, dia tidak mengetahui apa standar hidup, bagaimana dia harus hidup, bagaimana dia berinteraksi dengan keinginan-keinginannya, bagaimana dia menata keinginannya, itu semakin parah manusia. Akhirnya dia diperbudak obsesinya itu. Dan ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah perlu nanti sebagai terapinya menghadapi ketidakpastian, manusia harus paham tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus paham bahwasanya yang berkehendak mutlak itu adalah Rabb-nya, bukan dia. Dia harus memahami tauhid rububiyah. Lagi-lagi kembalinya kepada akidah, kepada tauhid. Di mana yang menciptakan semesta ini kan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin itu mencipta semesta ini Allah. Semua partikel apapun di semesta ini yang menciptakannya Allah, sampai partikel terkecil dan terbesar sekalipun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang terbesar adalah arasy dan kursi. Itu siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terkecil yang Allah ciptakan itu apa, ikhwah? Itu atom. Menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang menciptanya, maka dia mudabbir. Allah lah yang mengaturnya. Allah lah yang men-setting semesta ini, bukan kita. Kita harus paham itu. Kita harus tunduk kepada hukum-hukum kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk kepada hukum gravitasi itu. Siapapun tidak bisa menolak gravitasi, kira-kira. Ini hukum sederhana misalnya. Siapapun tidak akan bisa menahan malam. Tidak akan bisa. Sebagaimana juga siapapun bisa tidak mendatangkan sesuka hatinya siang. Semua diatur oleh Allah dengan ritme yang dia tetapkan sendiri sebagai hukum-hukum kauniyah, ikhwah. Termasuk nasib kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan. Kita mungkin punya keinginan. Tapi keinginan kita itu dibatasi oleh kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala, iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah berikutnya sebuah kesadaran bahwasanya ketika Allah pemilik semesta ini, mencipta semesta ini dan mengatur semesta ini, maka orang yang memiliki keinginan, dia sadar keinginannya itu adalah bersifat tidak abadi, relatif. Keinginannya itu tentatif. Dia tidak bisa tetapkan waktu tertentu pasti akan terjadi, tidak akan bisa. Dia mengatakan ini pasti akan berhasil, tidak akan bisa. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sadar tentang rububiyah Allah, maka hadirlah sifat-sifat positif. Dari dia apa sifat positif itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bertawakal kepada Allah, ingin mencapai cita-citanya. Dia gantungkan semua harapan itu kepada Allah, bukan kepada ilmunya. Dia ahli manajemen misalnya, bukan kepada ilmu manajerialnya, tidak. Bukan kepada ilmu ekonominya, tidak.
bukan kepada kecerdasan EQ-nya, misalnya 175 luar biasa EQ, tidak. Dia tidak bertumpu ke situ, ikhwah. Tapi dia bertumpu kepada Rabb-nya. Dia tidak bebankan itu pada pundaknya, tapi dia serahkan kepada pencipta, pemilik dan pengatur semesta ini. Dia boleh punya rencana, tapi rencana Allah yang akan terwujud. Dan juga harus muncul sifat yang berikutnya, apa? Tawadhu. Tidak membanggakan apapun yang sudah dilakukan. Dia tawadhu. Muncul sifat berikutnya, apa itu? Husnudzan kepada Allah. Dia tahu kalau Allah menata semesta ini, bagaimana semesta ini bisa berjalan menjadi maslahat bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dia bahagian dari sistem itu, ikhwah. Dan dia bahagian dari sistem itu. Maka dia husnuzan kepada Allah bahwasanya tatkala keinginannya tidak tercapai, dia berbaik sangka kepada Rabb-nya. Allah akan memilihkan takdir yang lain untuk dirinya atau sesuatu yang lebih baik untuk dirinya, kemaslahatan diri. Muncul sikap-sikap positif. Ketika itu positif, perilakunya positif, tidak galau lagi. Itu yang disebut dengan positive behavior. Perilakunya itu menjadi positif, ikhwan. Dia tidak depresi, dia tidak menekan dirinya sendiri dengan obsesinya. Tapi sekarang dia menumpahkan kepada Rabb-nya dalam semua keadaan. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, Ibnu Hibban. Ihris ala ma yanfa'uka. Artinya, ketika kita ikhwah keinginan tidak tercapai misalnya, kita jangan pesimis dalam hidup. Jangan pesimis. Karena kita disuruh untuk selalu optimis. Optimis berbeda, ikhwah, dengan orang yang memiliki obsesi mutlak tadi. Apapun yang kita lakukan harus optimis, itu akan terwujud. Binasrillahi biiznillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Jangan kita berpatah arang, berputus asa tatkala sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai kita. Akhirnya tadi kan semakin galau. Tidak. Tapi kata Nabi kita ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah engkau untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat pada dirimu. Jadi semangat itu menjadi niscaya bagi setiap orang yang beriman, dan kita harus optimis, harus semangat dalam hidup ini, bukan menjadi orang yang bukan berarti kalau kita meyakini Allah lah pemilik semesta ini, Allah yang mengatur semesta ini, Allah lah yang menentukan semesta ini, lalu kita bersifat pesimis sebagaimana orang-orang Jabariyah. Tidak, ikhwah. Tetapi kita harus optimis. Optimis bagaimana? Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kita, kemaslahatan bagi kita, baik dunia maupun akhirat. Wasta'in billah. Tetapi ingat itu, selalulah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Jangan pernah menjadi orang yang lemah. Umat Islam tidak boleh memiliki karakter lemah. Semangat, selalu dekat dengan Rabb-nya, minta pertolongan Rabb-nya, dan wala ta'jaz. Jangan pernah menjadi orang yang lemah. Iza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan pernah mengatakan, ikhwah yang dirahmati Allah, ketika ada sesuatu yang menimpa kita, fala taqul, maka jangan engkau katakan, andainya aku melakukan ini dan begini, tentulah begini. Tidak. Sesuatu yang sudah berlalu menjadi pengetahuan kita kalau itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin qul, tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Apa yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan dan Allah kehendaki, maka itulah yang akan terjadi. Itulah yang akan terjadi. Bukan kita kata andai saja begini dan begitu, tidak. Itu akhirnya akan membuat kita masuk dalam sebuah lubang yang tidak ada jawabannya.
Dan itu merusak cara pandang kita dalam hidup dan juga mempengaruhi kejiwaan psikologi kita, kejiwaan kita. Lau. Akhirnya apa? Kita menyalahkan, termasuk menyalahkan diri sendiri, keluarga, istri, anak, sebagainya, tetangga dan seterusnya. Lau. Akan banyak korban yang kita ghibah, akan banyak korban yang kita salahkan dan seterusnya. Maka katakanlah apa tadi? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Fa inna law taftahu 'amal syaitan, maka jangan buka ruang di situ syaitan masuk. Karena persoalan-persoalan psikologi dalam Islam itu banyak berhubungan dengan masalah wiswasnya syaitan, talbisnya iblis. Problem kejiwaan kita itu sama dengan problem-problem yang lain. Itu disebabkan oleh syubhat, buruknya cara pandang kita, buruknya manhaj kita, kerangka berfikir kita. Yang kedua tentang nafsu kita, syahwat kita yang berlebih-lebih. Ini yang membuat manusia itu galau. Orang yang terbiasa dengan melakukan kemaksiatan misalnya, dia galau kalau tidak melakukan maksiat. Sama tadi dengan orang yang kerangka berfikirnya keliru, yang obsesif tadi, tentang memandang sesuatu. Apa yang terjadi akan mempengaruhi dirinya. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah. Lalu, apa terapi-terapi berikutnya yang harus kita lakukan agar galau itu hilang? Maka, ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sibukkan diri ini dengan hal yang bermanfaat. Kita enggak boleh farigh atau faragh. Ada waktu yang kosong tanpa ada aktivitas kita yang bermanfaat, kalau tidak untuk akhirat kita, untuk dunia kita. Enggak boleh. Enggak boleh kita pengangguran, ikhwah. Apa kata Ibnu Qayyim? Min a'zamil asya' dararan 'ala al-'abdi bitalatuhu wa faraghuhu. Fa inna an-nafsa la taqudu farighah, bal illam yushghilha bima yanfa'uha syaghalathu bima yadurruhu wala budda. Bahaya terbesar min a'zamil asya'i dararan, di antara bahaya yang terbesar dialami seorang hamba Allah. Apa itu? Adanya waktu nganggur dan waktu luang yang tidak dimanfaatkan. Karena jiwa tidak akan pernah diam. Walaupun kita tidak melakukan sesuatu, jiwa ini enggak diam. Dia akan terus merespon stimulan-stimulan yang ada. Apa yang datang akan diresponnya. Kemudian ketika dia tidak disibukkan dengan yang bermanfaat, kata Ibnu Qayyim, tentulah dia akan sibuk dengan hal yang membahayakan. Hanya dua saja. Kalau dia tidak melakukan yang bermanfaat, pastilah dia melakukan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Mengkhayal, khayal. Kalau dia punya ponsel, maka mulailah dia sibuk dengan ponselnya itu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka muncullah satu dosa, dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat. Dan semakin dalam, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak membiarkan dirinya tidak memiliki aktivitas. Kita hari ini mungkin jobless, tidak punya pekerjaan. Adakah umat Islam jobless? Tidak ada, ikhwah. Tidak ada konsep jobless. Tidak ada pekerjaan bagi umat Islam. Tidak ada. Orang yang beriman pasti ada aktivitas yang bermanfaat untuk dirinya, dunianya dan akhiratnya. Hal-hal yang bersifat pribadi misalnya. Apa yang paling bermanfaat untuk dirinya? Walaupun dia tidak bisa waktu itu menghasilkan harta, menghasilkan duit misal, tapi ada yang bisa dihasilkannya. Misalnya kesehatan tubuhnya, olahraga dia dulu. Kan begitu. Atau dia membantu saudaranya. Dia lihat ada tetangga yang sedang bekerja, dia bantu misalnya. Atau yang lain. Ini hal-hal yang bersifat sosial misalnya. Banyak yang bisa dia lakukan. Itu masjid tidak disapu, maka kita ikut menyapunya. Dapat pahala. Ini sederhana ya. Tak usah tinggi-tinggi kali kaji kita. Yang sederhana saja kita jelaskan. Demikian juga banyak hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Di antaranya apa? Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mentadabburi Al-Quran. Berapa juz dia sudah hafal Al-Quran?
Berapa tafsir yang sudah selesai dia baca? Itu pertanyaannya ikhwah. Udah saya selesai Ustadz Ibnu Katsir. Baca tafsir At-Tabari. Mungkin tebal kan begitu. Coba. Sudah selesaikah dia membaca kitab Tauhid? Sudah selesaikah dia membaca Qawaid Arba'ah Sittah? Sudah selesaikah dia baca Kasyfus Syubhah? Selesaikah dia baca Al-Luma'? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amal yang kita lakukan itu akan punya efek psikologi bagi kita. Dan di antara yang terpenting adalah membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, karena Allah katakan, obat galau itu adalah Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu nasihat, mau'izah mir rabbikum, dari Rabb kamu, yaitu yang menciptakan kamu, yang mengatur kamu dan pemilik kamu dan semesta ini. Sudah ada pedoman dari Zat yang Maha Kuasa ini. Mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi dada kamu, apa yang ada dalam dada kamu, yaitu qalb kita, jantung kita. Disitulah bersemayam semua informasi, semua keinginan-keinginan itu. Itu obatnya. Kalau ini sakit ikhwah, maka semuanya akan sakit. Kalau ini sehat, maka semuanya akan sehat. Sementara penyakit dalam jiwa itu cukup banyak ikhwah. Iza saluhal jasadu kulluh, terus wa iza salahal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kalau ini jantung kita ini, jantung hati kita ini, kalau itu sehat maka semua sehat. Kalau itu sakit maka semuanya akan sakit. Itu yang bisa kita buka dalam ruang dada kita itu jantung biologis kita. Tapi bukan hanya itu jantung ikhwah. Tapi ada yang bersifat rohani bagi kita, batin bagi kita. Kalau itu sehat, maka semua perilaku kita sehat. Senyum kita sehat. Cara tatap mata kita juga sehat. Cara kita bergaul juga sehat. Cara ibadah kita juga sehat. Kalau itu sehat. Dan obatnya adalah Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur. Bisa obatnya itu tatkala kita membaca, bisa tatkala kita memahami, dan bisa tatkala kita mentadabburinya. Bagaimana obat tatkala membaca? Ikhwah, diri kita ini memiliki sensor yang luar biasa sekali. Memiliki sensor yang luar biasa. Dalam tubuh kita ini lebih dari 80% itu adalah air. Hasil penelitian, tokoh Jepang itu mengatakan, tatkala seseorang itu mengucapkan sesuatu kepada air, itu akan direspon molekul air itu. Dibacakan bismillah, maka dia akan merespon dengan rangkaian-rangkaian yang cukup indah. Pada tubuh kita ini ikhwah, itu terdiri 80% lebih, 85% itu air. Molekul-molekul air ikhwah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita aktifkan semua perangkat yang bisa menyerap informasi pada diri kita. Ketika dia akan merespon. Oleh sebab itulah maka tatkala orang membaca Al-Quran menghayatinya, apalagi kalau membaca itu suaranya merdu, maka ada sebuah gelombang kejiwaan bagi diri kita. Ada sebuah proses di situ. Itu baru membaca, mentadabburinya ikhwah, memahaminya. Betapa banyak kita lihat orang yang mendapatkan pencerahan tatkala membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu. Bahkan ada orang kafir masuk Islam tatkala dia bermuamalah dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Kita pun terkadang kita membaca, ada masalah, kita buka Al-Quran, tiba-tiba kita temukan jawaban di situ. Masya Allah. Padahal ayat ini sering kita baca, tapi kenapa hari ini tersingkap makna ini? Begitu juga, apalagi makna tadabbur itu kan artinya adalah akhir ending dari tadabbur itu apa? Melakukan, mengeksekusi ayat itu pada perilaku kita. Kita baca, kita pahami, setelah kita pahami kita amalkan, itulah makna tadabbur. Lalu kita amalkan, terjadi proses enggak? Terjadi proses yang luar biasa pada diri kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin.
wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan telah kami menurunkan dari Al-Quran itu syifa, obat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kasih sayang Allah, syifa'u wa rahmah. Jadi Al-Quran itu obat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya penyakit galau, insya Allah mudah-mudahan tidak sukar untuk disembuhkan itu. Kenapa? Memang syifa. Dan ini bentuk kasih sayang Allah. Jadi Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, kepada hamba-hamba Allah. Makanya punya efek positif. Wala yazidul zalimina illa khasara, maka tidak bertambah bagi orang yang zalim itu kecuali kerugian. Apa artinya? Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat pada diri, dia zalimi diri dia. Semua umat manusia membutuhkan Al-Quran. Semua, tidak ada eksepsional, tidak ada pengecualian di situ. Semua kita butuh Al-Quran, karena Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu rahmah, Al-Quran itu hudan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang lari dari Al-Quran, wala yazidul zalimina illa khasar, dia orang yang zalim. Zalim itu kan tidak memberikan hak pada yang berhak untuk menerima hak, ya'ta'ul haq 'ala allazi yastahiqqu bihi. Tidak dia berikan. Sementara hak diri kita ini adalah bermuamalah dengan Al-Quran. Harus itu. Taib ikhwah. Kemudian, itu seperti tadi, tidak ada istilah bagi kita menganggur ya. Dan ini ada ungkapan dari Ibnu Mas'ud, anni la amqutur rajula arahu farighan laysa fi syai'in min 'amalid dunya wala 'amalil akhirah. Jadi Ibnu Mas'ud itu salah seorang sahabat yang terbanyak setelah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, aku sungguh marahlah, cukup marah kepada orang yang menganggur, tak ada aktivitas, tidak melakukan amal dunia maupun juga tidak melakukan amal akhirat. Baca Al-Quran tadi, baca zikir-zikir yang lain. Inilah ya, bagi orang-orang yang beriman, semua apapun kondisi pada dirinya itu bisa bermanfaat. Ketika dia mendapat musibah, ada amal yang paling utama dilakukan, yaitu sabar. Tapi ketika dia mendapat nikmat, apa amal yang paling utama baginya? Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk tidak mendatangkan kemaslahatan pada diri kita. Dan ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kan dunia ini terus berputar, yauman ba'da yaumin, terus begitu. Kita melakukan kebaikan atau tidak melakukan kebaikan, dia akan terus berputar. Hari akan terus berganti, bulan akan terus menyusulnya, tahun akan terus bertambah. Begitulah ritmenya ya Allah ciptakan bagi kita. Kita melakukan kebaikan atau tidak, mereka enggak peduli dengan kita. Tapi ikhwah, di hari akhirat, setiap waktu yang Allah karuniakan itu merupakan nikmat Allah. Justru harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Justru harus kita pertanggungjawabkan waktu-waktu itu di akhirat. Tidak saja harta yang kita pertanggungjawab, tapi waktu yang Allah karuniakan, kemana itu kita lakukan? Tak bergerak kaki ini di padang mahsyar. Salah satu pertanyaan tentang umur, fima afnah. Tentang umur kita, waktu itu, kemana kita habiskan itu. Apalagi anak-anak muda waktu ini. Ini betul-betul di-shaping ini di dalam pemikirannya. Karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan berikutnya adalah kita tidak bisa bertumpu pada diri sendiri ini. Sebagaimana dikatakan tadi, ada amal yang paling utama bagi orang yang galau selain apa yang kita sebutkan tadi. Apa itu? Doa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita mengatakan, laisa syai'un akrama indallahi minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih utama di sisi Allah, yang lebih mulia di sisi Allah, itu melebihi doa. Melebihi doa. Kenapa doa? Karena pada doa itu terkumpul tauhid. Ketika orang berdoa, ya Rab urzuqni, unsurni, aghisni, ya Allah beri aku rezeki, bantu aku ya Allah, tolong aku selesaikan dari masalah ini ya Allah. Ketika dia berdoa, dia pasti memiliki keyakinan kalau Allah mampu untuk menyelesaikan masalah dia. Pasti Allah mampu. Itu keyakinan, itu tauhid rububiyah. Dia yakin Allah yang menciptakan alam ini, yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengatur dan menentukan segala sesuatu. Allah pemiliknya. Maka dia mengatakan ya Rab.
Karena dia yakin Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu maha pemberi rezeki. Allah itu maha Ar-Rahman, Al-Wahhab. Dia yakin itu. Makanya dia tengadahkan tangannya. Itu doa. Dan ketika orang berdoa, dia semakin dekat dengan Rabbnya. Karena umat Islam berdoa tidak melalui perantaraan apapun, langsung kepada Rabbnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Akhir ayat dengan yarshudun, kecerdasan. Maka orang yang berdoa itu ikhwah, tentunya memiliki kecerdasan spiritual dan akliyahnya. Pasti itu ketika dia berdoa. Karena Allah yang menata dan mengaturnya. Itu pada doa. Dan pada doa itu juga ketika orang berdoa, dia sedang mewujudkan misi dia diciptakan, tujuan dia diciptakan. Untuk apa kita diciptakan Allah? Kan satu saja tujuannya, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka semua aktivitas kita 24 jam satu hari itu semuanya harus ibadah. Semua harus ibadah. Dan ibadah itu ada dua, ada mahdhah, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Jadi ibadah mahdhah seperti doa, karena Nabi katakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan itu tidak semulia-mulia ibadah. Makanya salat itu, kata salah itu menurut bahasa itu artinya apa? Ad-du'a. Salat itu juga doa, tapi dengan gerakan-gerakan kita. Maka banyak bacaan dalam salat itu memuja Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut bahasa. Jadi di situ ikhwah, ketika orang berdoa dia sedang mewujudkan tujuan dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Taib. Dan ada di antara doa-doa ya yang diajarkan Nabi kepada kita, ya, diiringi dengan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ya, tapi ada salah satu doa ini kita catatkan. Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun. Tidaklah seorang yang ditimpa oleh duka cita dan lara, kan begitu. Lalu dia mengatakan, faqala, dia mengatakan, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamta أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله ما كان فرجا قال فقيل يا رسول الله ألا تعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Ya Allah, aku ini kan hambamu ya Allah, anak dari hambamu juga. Nasihati ubun-ubunku ini ada dalam tanganmu. Ketetapanmu telah berlalu, keadilanmu dalam keputusanmu. Aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau disebut samaita bihi nafsak. Engkau disebut, dinamakan dengan itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alam ta'adan min khalqika, telah mengajarkan, engkau mengajarkan kepada seorang dari makhluk dari hambamu. Dan engkau telah menurunkan kitab kepadanya. Dan engkau telah informasikan perkara yang gaib kepadanya, di antara perkara yang gaib. Engkau jadikan Al-Quran sebagai cahaya hatiku dan cahaya dadaku. Dan menghilangkan duka citaku. Tidak ada yang melakukannya kecuali engkau telah azhaballahu hammahu. Lalu kata Nabi, kalau orang membacakan doa ini, maka tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan galaunya, wa huznahu, dan duka citanya. Wa abdalahu makanan farajan, dan Allah gantikan bagi dia di dalam hatinya. Karena kebahagiaan galau itu ikhwah, bukan terletak di depan kita, bukan di samping kita, bukan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tidak. Tapi disinilah kebahagiaan itu, disinilah kegalauan itu. Maka Allah gantikan kegalauan yang ada di dalam sadar ini, di dalam hati ini, dengan apa? Farajan, dengan kebahagiaan. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini tidak aku ajarkan ya Allah? Lalu kata Nabi, bahkan ajarkan bagi orang yang mendengarkannya untuk mengajarkan doa ini.
Karena kita selalu ditimpa oleh musibah. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia menjelaskan tentang dia dibelit oleh hutang. Kemudian dia merasa duka cita. Lalu Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal bukhli wal jubun, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka cita dan kegalauan. Dan aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Dan aku ya Allah berlindung kepadamu dari kikir dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari belitan hutang dan di bawah kendali orang. Artinya dalam paksaan orang dia hidup. Ini doa yang diajarkan. Lalu sahabat itu mengamalkan doa ini dan beberapa saat dia mengamalkannya, Allah mencabut dari dadanya rasa duka cita itu. Rasa galau itu, ikhwah. Maka doa itu sesuatu yang sangat efektif bagi menata jiwa kita, membersihkan jiwa kita, menenteramkan jiwa kita. Bahkan takdir masa depan kita juga selalu saja terkait dengan apa yang kita doakan. Takdir masa depan kita selalu di ujung doa kita. Apa yang kita doakan hari ini, maka Allah akan jawab dengan 3 jawaban bagi orang yang tidak memutus silaturrahim. 3 jawaban. Allah segerakan doa itu terkabul. Artinya menjadi takdir masa depan kita, apa yang kita doakan hari ini, itulah takdir masa depan kita di masa akan datang. Kalau kita berdoa hari ini dengan husnul khatimah, insya Allah, maka husnul khatimah yang akan kita peroleh. Kalau kita hari ini berdoa menjadikan kuburana raudhatan min riyadil jannah, kubur kami taman-taman surga, itu akan terjadi. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga Firdaus tanpa azab dan tanpa hisab, maka Allah berikan itu. Itu dijawab oleh Allah. Atau hal-hal yang bersifat dunia segera Allah berikan kepada kita. Dan kemudian ikhwah yang dirahmati Allah, atau nanti memang Allah tunda karena amal kita yang sedikit, maka doa-doa yang kita panjatkan untuk duniawi kita, Allah tunda pemberiannya di akhirat. Atau memang Allah gantikan dengan satu bala yang datang kepada kita, maka Allah gantikan. Maka orang yang beriman, doa-doanya diistijabah oleh Allah dengan cara Allah, apa yang maslahat untuk kita, ikhwah. Kemudian hal yang paling juga membuat manusia galau itu terlalu panjang angan-angan kita. Terlalu panjang angan-angan. Jadi jangan terlalu panjang angan-angan. Terlalu banyak ambisi kita. Ya. La yazalu qablul kabir syabban fisnaini fi hubbid dunya wa tulil amal. Jadi orang tua itu bisa seperti anak muda, itu dalam 2 hal. Yang pertama apa? Cinta dunia, hubbud dunia. Sama saja orang tua dengan anak muda, mencintai dunia. Dan dia merasa muda kalau dia berbicara tentang dunia. Yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Mau inilah, mau itu, mau ini, terlalu panjang angan-angannya. Itulah yang membuat manusia merasa menjadi muda. Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi, jangan pernah kita artinya apa? Terlalu panjang. Orientasi setiap orang beriman itu hanya satu. Yaitu adalah kebahagiaan hakikinya di akhirat. Walaupun dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia mendapatkan kebaikan di dunia tapi ending hakikatnya adalah di akhirat. Karena itulah ikhwah, di antara doa Nabi itu apa? Allahumma aslih li dini alladzi huwa asmatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dengan itulah yang akan menjadi benteng semua urusanku. Ketika Allah mengistijabah doa ini, maka Allah dekatkan kita dengan majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmulah kita bisa membentengi agama kita, membentengi diri kita. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaiki duniaku ya Allah, karena disitulah aku sekarang hidup. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaiki ya Allah bagiku tentang akhiratku, karena kembaliku ke situ. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah ya Allah nilai tambah bagi setiap kebaikan bagiku. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu barokah, memiliki nilai tambah kebaikan maslahat dunia dan akhirat.
Kemudian waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, dan jadikanlah kematian itu tempat istirahat bagiku dari semua keburukan dunia. Dan sekali lagi ikhwah, di ujung kaji kita ini bahwasanya tak seorang pun kita yang bisa lari dari masalah. Tak seorang pun kita yang bisa menghindar dari cobaan dan ujian. Tidak akan bisa. Karena memang ad-dunya darul ibtila. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya dan kefakirannya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang berilmu diuji dengan ilmunya. Dan seterusnya. Kita sedang diuji. Tak ada orang yang terbebas dari ujian. Semua kita diuji. Kenapa? Ad-dunya darul ibtila. Dunia ini tempat diuji. Dan wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu tempat kita mendapatkan balasan dari ujian itu. Apa yang kita lakukan, maka akan mendapat balasan di akhirat. Oleh sebab itu jangan pernah menghindar dari masalah. Dalam pengertian adalah kita ingin terbebas dari masalah, tidak. Bahkan terkadang kita bukan mencari masalah, kita didatangkan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat peringkat yang lebih tinggi. Bahkan sering kita sampaikan kepada ikhwah-ikhwah kita adalah, antum berdoa minta surga, antum berdoa minta firdaus, tapi antum tidak mau diuji oleh Allah. Apa itu mungkin? Padahal Allah akan berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum Allah melihat kamu bersungguh-sungguh di jalan Allah? Bersungguh-sungguh. Bukan bermain-main, tapi bersungguh-sungguh di atas jalan Allah. Ini orang yang masuk surga itu orang yang bersungguh-sungguh di atas jalan Allah. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah akan uji dia dengan musibah-musibah, dengan cobaan-cobaan. Dan sebelum Allah melihat kamu bersabar. Dua ikhwah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum Allah melihat kamu bersungguh-sungguh di atas agama ini? Dan sebelum Allah melihat kamu bersabar. Wa ya'lamas sabirin. Ketika antum berdoa, Allahumma adkhilni jannatal firdausi bila azab wa bila hisab. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga firdaus tanpa azab dan tanpa hisab. Antum tidak diuji Allah. Tidak. Antum akan diuji oleh Allah. Artinya antum tidak akan bisa menghindar dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin semakin besar ujian itu. Karena antum meminta yang luar biasa, masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Coba bayangkan itu, luar biasanya itu. Maka tunggulah ujiannya kan. Jadi usah berdoa beginilah ya, nanti besar ujian. Tidak ikhwah, kemanapun antum akan diuji oleh Allah. Antum mau atau tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan menghindar dari ujian itu, dari cobaan itu, tapi kita bagaimana menyelesaikan itu, bagaimana sikap seorang muslim dalam memanage musibah yang dihadapinya, bagaimana sikap dia dalam menata hatinya agar tidak menjadi galau. Dan terakhir irwah, ini terakhir aja ini ya. Salah satunya ya, yang harus antum baca adalah surah Al-Ma'arij. Ini solusi, ini terapi psikologi bagi orang yang selalu galau, orang yang obsesif. Ya. Baca surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Baca nanti di rumah, baca tafsirnya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kita punya satu sifat, manusia itu diciptakan halu'a. Apa itu halu'a? Kalau dia mendapatkan keburukan selalu berkeluh kesah. Satu kali dia diuji oleh Allah, dia tidak pernah terpikir seumur hidupnya Allah memberikan nikmat kepadanya. Hanya satu nikmat diambil Allah pada dirinya, tapi dia tidak pernah berpikir betapa miliaran, triliunan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Dia menghukum Allah, dia suudzon kepada Allah, hanya satu nikmat yang Allah cabut. Padahal ketika Allah sudah memberikan nikmat, Allah cabut, ada kompensasi yang Allah berikan. Itu sikap manusia. Massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a. Ketika dia mendapatkan kebaikan, selalu saja dia kikir dan pelit. Dia sudah menabung, ada orang yang membutuhkan, kan masih belum cukup.
Masih belum cukup, masih belum cukup. Oh, masih ada yang ingin saya beli, masih ada yang ingin saya beli, masih ada yang ingin saya selesaikan. Akhirnya tak pernah berinfak dan bersedekah dia. Iya. Masjid Muwahhidun masih terkatung-katung, kan begitu kan. Sementara dia punya tabungan miliaran rupiah. Cobalah 100 juta saja kasihkan ke sana. Kan begitu misalnya, ini contoh kasus. Baik. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa terapinya? Illal musallin. Nah, itu adalah salat. Musallin itu kata sifat, isim fa'il. Artinya, solusinya adalah orang itu orang yang salat kepada Allah. Maka itulah yang bisa salat, itulah yang bisa menerapinya. Karena pada salat itu orang membaca Al-Quran, orang berdoa kepada Allah, orang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allazina hum ala salatihim daimun. Dia konsisten dengan salatnya. Konsisten dengan salatnya. Kemudian wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan dia memberikan hak-hak yang telah diketahui dari hartanya itu, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya. Bagi siapa diberikan lisaili wal marhum? Bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi terapi psikologi orang yang kikir itu memberi, ikhwah. Menyembuhkan penyakit kikir itu memberi. Memberi sesuatu yang sangat berarti pada dirinya. Kalau ingin menghilangkan penyakit kikir, karena kikir itu ada sakit kejiwaan. Wallazina saddiquna biyaumiddin. Orang yang membenarkan hari akhirat. Yang paling efektif bagi kita adalah tentang kesadaran di dalam benak kita, di dalam jiwa kita, hari akhirat itu ada. Dan semuanya akan ada balasannya di sana. Maka dia harus benar-benar membenarkan itu. Saddaqo yusaddiqu, yusaddiquna. Mereka benar-benar membenarkan itu. Ya. Seakan-akan hari kiamat itu hadir dalam hadapan. Itu terapi, ya. Menghilangkan kegalauan. Wallazina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang takut kepada azab Rabbnya. Itu justru orang yang takut kepada azab Rabbnya, dia akan mendatangkan ketenangan jiwa. Kok bisa? Orang yang takut kepada Rabbnya, orang akan mentaati titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mentaati titah Allah, maka semakin mendekat. Ketika manusia mendekati Allah sejengkal, maka Allah mendekati mereka sehasta. Ana 'inda dhanni 'abdihi wa ana ma'ahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Sebagaimana sabdakan Nabi kita, inna 'azaba rabbihim ghairu ma'mun, dan ada kesadaran kejiwaan baginya. Dia ini tidak aman dari azab Allah. Antum tahu bagaimana Allah bisa meledakkan gunung, menghancurkan gunung berapi. Akhirnya menjadi rata, membuat kawah yang begitu besar. Itu batu yang cukup kuat. Antum hanya seonggok daging dan beberapa tulang yang mudah dipatahkan. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita melakukan kemaksiatan. Jangan pernah merasa. Wallazina hum li furujihim hafizun, dia menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya, kecuali kepada istri-istrinya atau hamba sahayanya, dan mereka tidak melampaui batas. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Siapa yang melampaui batas itu, maka ingatlah, Allah akan berikan balasan kepadanya. Lalu apalagi terapinya? Wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Ini ingat juga bahwasanya segala amanah yang Allah bebankan, Allah berikan kepadanya, dia harus tunaikan amanah itu. Dia harus tunaikan janji-janjinya. Wallazina hum bi syahadatihim qaimun. Semua kesaksiannya harus ditegakkannya. Kemudian dan terakhir ditutup lagi dengan salat, ikhwah. Apa itu? Wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Dan yaitu orang-orang yang menjaga salatnya. Artinya dia tidak saja daim setiap waktu dia salat yang diwajibkan, mungkin salat-salat sunat juga, tetapi dia adalah yuhafizun, dia jaga salat itu. Dia jaga salat itu artinya dia khusyuk di dalam salat. Maka level kita, ikhwah yang dirahmati Allah, lihatlah level keilmuan kita. Ilmu kita itu bermanfaat atau tidak, barokah atau tidak. Salah satu deteksinya lihat salat kita. Ilmu yang sudah banyak kita baca, berbagai kitab yang kita baca, itu lihatlah pada posisi mana kita di sisi Allah. Lihat pada salat kita. Kalau kita memang betul-betul bisa khusyuk dalam salat, maka bersyukurlah kepada Allah dan jangan riya. Tapi kalau salat kita separuh kita ingat Allah, separuh melayang entah kemana-mana, pasti ada something wrongnya pada keilmuan kita, pada amal kita, pada hati kita. Ada masalah di situ. Dan terapi yang paling baik tadi adalah ketika orang bisa khusyuk dalam salatnya, maka efeknya, ikhwah,
pada positive behavior itu. Apa itu? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Itu efektif. Maka semakin orang taat kepada Allah, maka semakin jauh dari maksiat. Bukan sebaliknya, semakin orang taat kepada Allah, semakin dekat dengan maksiat, tidak. Tapi semakin orang salat, semakin orang baik salatnya, maka dia akan semakin jauh dari kemaksiatan. Kalau dulu dia baru merasa dosa tatkala dia berzina, na'udzubillah wal iazubillah. Tapi sekarang usahakan dia berzina, tetapi dia saja melihat aurat yang lain, aurat wanita yang haram dilihatnya, dia berpaling dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah efeknya dari ibadah itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca nanti tafsir ini di rumah sebagai sebuah terapi psikologi bagi kita untuk menghilangkan sifat-sifat kegalauan itu. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya, ustadznya bisa mengamalkannya, dan kita semua juga bisa mengamalkannya. Yang penting bagi kita adalah jangan galau. Dan oleh sebab itu, ketika galau ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh syariat kepada kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan juga jangan datangkan sesuatu yang membuat kita galau. Di antaranya adalah terlalu obsesif terhadap keinginan-keinginan kita. Kita adalah mahdudah, kita terbatas, semuanya terbatas. Oleh sebab itu enggak ada yang mutlak dalam genggaman kita, semuanya bersifat relatif. Apapun itu bersifat relatif. Dan serahkan semua tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, tetap serius, tetap berikhtiar, tapi juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan enggak, Pak? Enggak ada pertanyaan, Pak ya? Kita tutup lah ya. Ya, memang tema ini bukan tema yang untuk ditanya-tanya lagi, adalah tema yang untuk diamalkan. Iya kan? Untuk diamalkan. Baik, demikian kaji kita hari ini. Tadi sudah ditutup dengan doa kafarah majlis. Marratan saniyah aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Masya Allah. Iya boleh.